Oh ya, maaf ya, Dr. Leslie Harun, SHMH, dan kawan-kawan, tim advokasi litigasi keadilan dan HAM ya. Jadi kami perbaiki. Siap, sekali. Saya lanjutkan, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P12, saksi-saksi Enquiry, Aida Zeina Hasibuan, dan Krisanti Rusmono, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan, juga mengajukan ahli atas nama Dr. Didit Wijayanto Wijaya, SHMH, SCAK, CAMBA, keterangannya sebagaimana termuat dalam persidangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T37 dan ahli atas nama Aristo Marisi Adiputro Pangaribuan, sebagaimana keterangannya termuat dalam putusan. Untuk membuktikan dalil sangkalannya, turut termohon mengajukan bukti surat TT1 sampai dengan TT12. Menimbang bahwa pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 Juli 2025. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya permohonan pra-peradilan pemohon adalah terkait tidak sahnya tindakan penyidik, yakni satu, penggeledahan dengan alasan termohon memasuki rumah pemohon tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan dan tidak memiliki izin atau penetapan dari ketua pengadilan di setempat. Dua, penangkapan dengan alasan surat penangkapan batal demi hukum karena adanya cacat formil berupa pencantuman alasan penangkapan, yaitu untuk pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan hukum. Adanya kesalahan pencantuman pasal ketentuan pidana yang disangkakan, tempat pemeriksaan yang keliru, dan tembusan surat penangkapan baru diterima keluarga lebih dari 24 jam sejak penangkapan. Pemohon mendalilkan dirinya selalu kooperatif dan rutin melaksanakan wajib lapor sehingga penangkapan dianggap sewenang-wenang. 3. Penahanan dengan alasan tidak terpenuhinya secara subjektif dan adanya keterangan tidak benar dalam surat penahanan yang menyatakan pemohon ditempatkan di rutan Polda Metro Jaya, sedangkan faktanya pemohon dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, serta adanya perintah untuk melaksanakan pemeriksaan dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan. Selain itu, pemohon juga meminta kepada pengadilan agar satu, berkas penyidikan yang telah dilimpahkan pemohon kepada turut termohon dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. 2. Memerintahkan agar turut termohon untuk tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap diri pemohon. 3. Memerintahkan agar turut termohon tidak melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat P1 sampai P12 dan ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana disebut di atas. Menimbang bahwa sekalipun dalam sistematika jawaban yang diajukan oleh turut termohon mengandung eksepsi yang dalam praktik persidangan perkara perdata mengandung hal-hal yang terkait dengan formalitas gugatan, namun hakim memandang keseluruhannya adalah bagian dari jawaban yang nantinya setelah dipertimbangkan oleh hakim muaranya hanya dua, yakni mengabulkan atau menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. Karena itu, hal-hal yang masuk dalam kategori eksepsional tersebut tidak akan dipertimbangkan terpisah. Menimbang bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Rezim hukum yang digunakan keliru. Penyidikan perkara dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku. Dengan demikian, menurut Pasal 361 huruf A tetap diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Termohon telah memiliki izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan surat perintah penggeledahan disaksikan oleh 2 saksi. Surat tugas, izin penggeledahan, dan surat perintah sudah ditunjukkan. 3. Surat penangkapan adalah sah berdasarkan Pasal 18 KUHP sebagai pelaksanaan kewajiban pelimpahan tahap 2.
4. Penanganan sah berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Status hukum pemohon tetap tahanan. Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati atas rekomendasi dokter, bukan pemalsuan. 5. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 April 2026. Karena itu termohon wajib secara hukum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 8 KUHP, sehingga penangkapan dan penahanan merupakan pelaksanaan kewajiban, bukan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai 37 dan ahli yang nama dan keterangannya seperti disebut di atas. Turut termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yakni 1. Permohonan pemohon cacat formil karena menarik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dilakukan oleh termohon. 2. Turut termohon hanya pasif menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti. 3. Objek pra-peradilan melampaui kewenangan arena karena memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan dan tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Jika penyidik memandang perlu dilakukan upaya paksa untuk memastikan kelancaran penyerahan tersangka dan barang bukti, maka hal tersebut dibenarkan oleh hukum. 5. Pencantuman pasal KUHP lama dan KUHP baru bukanlah kekacauan formil atau material, melainkan langkah profesional, cerdas, dan berkeadilan dari penyidik dan penuntut umum untuk membuka ruang bagi hakim dalam memilih ketentuan mana yang menguntungkan bagi tersangka. 6. Menguji sah atau tidaknya berkas penyidikan bukan kewenangan pra-peradilan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan sesama surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan turut termohon, serta bukti-bukti surat dan ahli yang diajukan oleh para pihak, bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon. Masalah pokok yang akan dipertimbangkan oleh hakim pra-peradilan dalam putusan ini adalah mengenai 1. Apakah penggeledahan dan penangkapan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. 2. Apakah penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sah menurut hukum. Menimbang oleh karena terdapat perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pertama-tama hakim akan menentukan ketentuan hukum acara pidana mana yang akan digunakan untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon pada pemohon. Menimbang bahwa pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh termohon, yakni bukti T18 sampai T34, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 19 Juni 2026 sebelum melaksanakan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum, tindakan ini dilaksanakan oleh penyidik sebagai rangkaian dari proses penyidikan atas dasar surat perintah penyidikan nomor SP/S 1.13147 dan seterusnya tanggal 14 Juli 2025. Dengan demikian, oleh karena saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku 2 Januari 2026, tahap penyidikan masih berlangsung, maka ketentuan hukum acara yang akan digunakan untuk menguji upaya paksa yang menjadi objek pra-peradilan dalam perkara ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 1. Mengenai tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan hukum acara pidana, tindakan penggeledahan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan tindakan yang terkait erat dengan tindakan penyidik berikutnya. Oleh karena itu, tindakan penggeledahan dan penangkapan ini akan dipertimbangkan sekaligus. Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan definisi dari 2 bentuk penggeledahan. Yang pertama adalah penggeledahan rumah, yakni tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Sedangkan kedua adalah penggeledahan badan, yakni tindakan penyidik
untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses jawab jinawab di persidangan, termohon menyatakan bahwa penggunaan kewenangan menggeledah dan menangkap pemohon adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum menyerahkan tanggung jawab atas pemohon beserta barang bukti kepada penuntut umum sebagai bentuk tanggung jawab termohon atas penyelesaian proses penyidikan dan sebagai tahapan yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses penuntutan. Dengan demikian, tujuan penggeledahan tersebut bukanlah untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan, untuk memeriksa badan atau pakaian pemohon untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa untuk disita, melainkan untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon, untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. Dengan demikian, penggeledahan yang dilakukan oleh termohon termasuk kategori penggeledahan rumah. Menimbang bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur syarat-syarat formil tindakan penggeledahan. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. 2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. 3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. 4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. 5. Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Menimbang bahwa pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dihubungkan dengan putusan MK Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 mengatur mengenai syarat material dari penangkapan, yakni dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti berdasarkan pasal 184. Sedangkan syarat formilnya diatur dalam pasal 18, yakni harus dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya paling lambat 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Putusan MK Nomor 3 PUU 11 Romawi 2013. Menimbang bahwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur mengenai tersangka yang tidak dapat dilakukan penangkapan, yakni khusus untuk tersangka pelaku pelanggaran. Namun demikian, dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penangkapan. Sebagai perbandingan, ketentuan ini tetap dipertahankan dalam pasal 97 KUHP baru, namun oleh karena KUHP baru tidak mengenal lagi pembedaan kejahatan dan pelanggaran, maka subjek yang diatur dalam pasal tersebut adalah tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori 2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T18, 19, T20, T21, T22 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemerintahan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2025. Dalam uraian angka 3 surat tersebut, termohon menyatakan sebagai berikut. 3. Berkaitan hal tersebut diajukan kepada Ketua. Permintaan izin penggeledahan rumah, tempat lainnya yang dihuni atau digunakan oleh Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo yang terletak di Jalan Kucica nomor 88 Blok JH 7 17 18 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan yang diduga sebagai tempat persembunyian barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dan seterusnya. Selanjutnya, atas dasar permintaan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan izin penggeledahan nomor 49 Penpit Izin Geledah 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025 yang mengizinkan penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni atau digunakan oleh Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprojo yang terletak di Jalan Kucica nomor 7 Jalan Kucica 7 nomor 88 Blok JH 7 17 sampai 18 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan.
Dengan kata lain, termohon menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bahwa urgensi penggeledahan adalah untuk pemeriksaan dan atau penyitaan, sebagaimana bagian dari definisi penggeledahan rumah, dan untuk itulah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memberikan izin. Selanjutnya, penyidik menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP Rumah TAP 373 6 Romawi Res dan seterusnya tanggal 18 Juni 2026 yang dalam pertimbangannya mencantumkan surat penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan di Tangerang nomor 49 penpid tersebut di atas. Dan dalam uraian tujuannya, perintah tersebut dicantumkan alasan sebagai berikut. Melakukan tugas penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di Jalan Kucica 7 nomor 88 Blok JH 71718 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan yang diduga sebagai tempat kejadian perkara atau tempat persembunyian tersangka atau tempat disembunyikannya barang bukti sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana. Penggeledahan rumah atau bangunan di alamat sebagaimana tersebut di atas kemudian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2026 oleh para penyidik pembantu atas nama Adi Hermawan SHMH, Dendi Dwi Ferdika SH, Yuris Wahyu Apriyoga, dan Vito Farhan Ramdhani, disaksikan oleh Nahali dan Supriyadi yang merupakan petugas keamanan. Pemohon menolak menandatangani berita acara penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T13, T24 sampai dengan T27 diperoleh fakta termohon menyatakan menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan diperoleh 2 alat bukti atau lebih. Terdapat pula surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik nomor SP Kap 703 6 Romawi Res 1 dan seterusnya tanggal 19 Juni 2026. Dalam bukti T24 yang selain mencantumkan alasan bahwa pemohon diduga melakukan tindak pidana, dicantumkan pula alasan penangkapan adalah untuk membawa pemohon ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa dari bukti video yang diajukan oleh pemohon, yakni P10 dan P11 dihubungkan dengan bukti P21, diperoleh fakta bahwa pemohon dan keluarganya menolak pelaksanaan penggeledahan dan penangkapan, kemudian meminta agar termohon menunggu kedatangan kuasa pemohon. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tidak mengatur mengenai jangka waktu berlakunya penetapan izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat digunakan oleh penyidik sebagai dasar menerbitkan surat perintah penggeledahan dan melaksanakan penggeledahan. Namun demikian, terlepas dari panjangnya jeda waktu antara penetapan izin dan perintah penggeledahan serta pelaksanaannya, hakim akan lebih menekankan pada pembuktian termohon mengenai apa sesungguhnya urgensi atau hal-hal mendasar yang menjadi alasan perlu dilakukannya tindakan penggeledahan di tanggal 19 Juni 2026. Menimbang bahwa selain telah adanya surat-surat yakni penetapan izin dan perintah penggeledahan, namun aspek formil lainnya yakni alasan melakukan penggeledahan ternyata bertentangan antara yang tertera dalam permintaan izin yang dilakukan termohon tanggal 10 November 2025 dengan yang senyatanya dilakukan oleh termohon di tanggal 19 Juni 2026. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memberikan izin kepada termohon untuk melakukan penggeledahan karena rumah atau tempat tertutup sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut diduga oleh termohon sebagai tempat persembunyian barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka. Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana didalilkan oleh termohon, penggeledahan yang dilakukan adalah untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon untuk keperluan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Karena berkas perkara telah lengkap, tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hal terjadi penolakan, seharusnya termohon memedomani ketentuan pasal 33 ayat 4 di atas, yakni selain adanya 2 saksi harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hal ini sudah lazim dilaksanakan oleh penyidik dalam praktik. Menimbang bahwa hakim memahami dalam pelaksanaan tugas penyidikan ada kalanya penuh tantangan dan rintangan. Penggeledahan di lapangan seringkali mengalami hambatan yang luput dari prediksi atau situasinya sangat cepat berubah dan menuntut kesigapan dan kecepatan penyidik dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara yang tersangkanya atau orang yang diduga kuat sebagai pelaku adalah orang yang sulit diketahui tempat kediamannya
atau berada dalam lingkungan yang memberikan perlindungan sehingga tidak jarang terjadi perlawanan dan ancaman kepada petugas. Namun keadaan seperti ini sifatnya kasuistis. Tidak di setiap perkara proses penyidikannya terdapat keadaan-keadaan seperti yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon selama proses penyidikan, penetapan pemohon sebagai tersangka, penyerahan berkas penyidik baik tahap pertama hingga sebelum pelaksanaan penyerahan tahap kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan yang menunjukkan hambatan yang dialami termohon untuk melaksanakan seluruh proses tersebut. Dalil bahwa pemohon bersikap kooperatif selama proses penyidikan tidak dibantah oleh termohon, sehingga secara material menurut hakim tidak ada urgensinya melakukan penggeledahan dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Mengenai penangkapan, menimbang bahwa mengenai tindakan penangkapan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan penggeledahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan termohon menggeledah adalah agar dapat melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, syarat formil telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penangkapan. Menimbang bahwa sekalipun terdapat pernyataan adanya dua alat bukti sebagai alasan penangkapan dan bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, dari bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, tidak terungkap adanya fakta kesulitan yang dihadapi oleh termohon untuk menghadirkan pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan. Tersangka dan barang bukti, dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan tersangka dan bukti kepada penuntut umum. Sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan pemohon tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan pemohon atau keadaan-keadaan sebagai contoh. Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihubungi sehingga menimbulkan kekhawatiran gagalnya atau terganggunya proses penyelesaian penyidikan di tahap pelimpahan. Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pemohon ternyata tidak memenuhi panggilan termohon untuk pelaksanaan pelimpahan tanpa alasan yang sah. Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni, pemohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Kedua, mengenai tindakan, dengar dulu ya, saya rasa sampai selesai kita bisa dengarkan dulu dengan baik. Dua, mengenai tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon, menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12/2014, yakni 1. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. 2. Syarat material lain dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti. 3. Syarat subjektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dan 4. Syarat objektif, tersangka diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih atau tindak pidana lain yang disebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf B KUHP. Menimbang bahwa dari bukti T28 sampai dengan T34 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Pemohon ditahan atas dasar surat perintah penahanan nomor SPH 458 6 Romamires dan seterusnya Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. Di dalam bagian pertimbangan surat penahanan tersebut tertulis kalimat sebagai berikut. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
atau memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, atau menghambat proses pemeriksaan, atau berupaya melarikan diri, atau berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, atau melakukan ulang tindak pidana, atau terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka, atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan sebenarnya, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang diatur khusus sesuai dengan pasal 100 ayat 2 KUHP, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah. Penahanan terhadap pemohon telah diberitahukan kepada keluarga pemohon melalui surat tertanggal 19 Juni 2026. Menimbang bahwa tindakan penahanan tersebut telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang menyantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan, serta memenuhi syarat material yakni dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Selain itu, syarat objektif juga telah terpenuhi karena ancaman pidana dari salah satu ketentuan pidana yang disangkakan, yakni pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Menimbang bahwa terlepas dari uraian pertimbangan alasan subjektif, terlepas dari uraian pertimbangan alasan subjektif termohon dalam surat perintah penahanan yang menggunakan pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim akan tetap konsisten menggunakan ketentuan hukum acara yang lama sebagai dasar pengujian, yakni pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa dari uraian posita permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, yakni saksi Aida Senia Sibuan dan Krisanti Rusmono, diperoleh fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh termohon agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri termohon. Ulangi, agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri pemohon. Wajib lapor adalah syarat atau kebijakan yang dibuat oleh termohon bagi pemohon, yang mana tujuannya tentu agar seluruh tahapan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tuntas tanpa harus menggunakan kewenangan penahanan. Hal ini terbukti sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 7 November 2025 hingga tanggal 18 Juni 2026, termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Dalam situasi seperti itu, seharusnya pemohon dihadapkan pada logika kepastian bahwa selama pemohon tidak melanggar syarat yang ditetapkan oleh pemohon, maka pemohon tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika pemohon melanggar syarat yang ditetapkan tersebut, maka saat itulah ia perlu ditahan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim berpendapat tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa hakim perlu menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangan yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kesewenang-wenangan dalam melaksanakan upaya paksa akan melahirkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya sendiri. Ini adalah kondisi yang berbahagia bagi negara. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum harus memastikan segala tindakannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang, khususnya dalam upaya paksa, harus berdasarkan hukum dan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa oleh karena tindakan termohon yang dinyatakan tidak sah hanya terkait penggeledahan, penangkapan dan penahanan, maka tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Dengan demikian,
permohonan pemohon agar menyatakan berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemohon tidak berada dalam tahanan, maka permohonan agar memerintahkan pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Tahtimah Polda Metro Jaya sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa objek yang diperiksa oleh pengadilan negeri dalam pra-peradilan adalah mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, yang salah satunya penahanan, bukan untuk memerintahkan agar penuntut umum tidak melakukan penahanan. Keputusan turut termohon yang tidak melakukan penahanan terhadap pemohon sepenuhnya adalah kewenangan turut termohon dengan didasari pertimbangan yang telah diuraikan dalam jawabannya. Dengan demikian, permohonan agar pengadilan memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap diri pemohon bukanlah kewenangan pra-peradilan sehingga sudah sepatutnya ditolak. Mengenai permohonan agar pengadilan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa perkara pokok yang terkait permohonan pra-peradilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun pemeriksaan belum dimulai karena menunggu selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf E, sehingga keadaan perkara pra-peradilan ini tidak sama persis dengan yang diajukan, tidak sama persis dengan yang dimaksud oleh ketentuan pasal 174 ayat 4 di atas. Menimbang bahwa pasal 177 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 diatur dalam peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pelaksanaan tersebut belum terbit, sehingga berdasarkan pasal 365 maka peraturan pelaksanaan yang ada akan tetap diterapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi: Pasal 12, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 3 KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13, petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Ayat 2, salinan penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. 3, salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Pasal 14, ayat 1 amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya. Ayat 2, amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15, isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena tata cara atau prosedur permintaan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan tersebut. Dengan demikian, permohonan pemohon terkait rehabilitasi yang disatukan melalui permohonan ini sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 1 angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373 / 6 Romawi res
124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036/1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Rombongan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Setiawan Eko Suryono SIK, Anitra Pandemi, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut. Terima kasih ya. Keputusan atas permohonan saudara kepada pemohon, termohon, dan kuasa turut termohon. Dengan telah selesainya pembacaan putusan ini, sebelumnya ini ada perbaikan sedikit ya. Ya, baik yang mulia. Perusahaan menyediakan salinan putusannya sesegera mungkin bisa diambil, tapi kami administrasinya ya, sabar saja dulu. Setelah selesai pembacaan ini,